Di dalam Engkau ada mujizat. Amin. Di dalam Engkau ada terobosan-terobosan baru yang pasti kami alami dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Biar pikiran kami semua hari ini ditundukkan pada pikiran Kristus. Roh kami ditundukkan pada Roh Kudus supaya kami bisa mengerti kebenaran dan melakukan kebenaran itu sendiri, menjadi saksi bagi Yesus supaya nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih buat kehadiran Roh Kudus dalam nama Yesus. Tempat ini penuh dengan kemuliaan dan setan tidak punya apa-apa sebab kuasa-Mu ada di tempat ini. Hamba siap dipakai oleh Engkau bukan dengan kekuatan kemampuan hamba-Mu, tapi dengan urapan daripada-Mu. Beri pengertian yang benar buat kami semua supaya apa yang kami lakukan hari ini berdampak kekekalan untuk hari ke depan. Yesus saja dipermuliakan. Dalam nama Yesus, semua yang cinta Tuhan katakan amin. Saya dibawa ya. Halo dari ada sukacita? Kalau pakai mic nanti bisa telinga pohon. Tahu pohon? Kuli. Bukan pohon dari kecil. Ya, suara saya mungkin bisa dengar. Halo? Halo? Dengar? Halo? Ya. Tema yang saya berikan pada Pastor Raymond bahwa Roh Kudus adalah penolong dan penghibur. Jangan berikan baik. Kalau Roh Kudus menolong dan menghibur, berarti semua hidup ini adalah milik Tuhan sendiri. Haleluya. Amin. Jangan cari pelindung di luar sana. Banyak pelindung di luar sana, banyak penolong di luar sana, banyak penghibur di sana. Tapi lagi kita dapat kepada Roh Kudus, sebab janjinya kekal buat kita. Akan kehilangan baik. Janji Roh Kudus itu kekal. Kasih semangat. Amin. Kasih semangat. Haleluya. Kasih semangat. Ya. Dunia ini kita menjadikan apa-apa. Halo? Di mana kita tinggal, Tuhan akan menempatkan kita untuk kita diberkati buat banyak orang supaya nama Yesus dipermuliakan. Bukan nama kita. Ada banyak orang bersatu dengan Dia untuk dipermuliakan. Bukan di sini, di mana-mana. Ingat baik, kalau nama Yesus ditinggikan, kalau nama Yesus ditinggikan, maka Yesus akan menarik banyak jiwa untuk datang kepada Yesus, bukan datang kepada kita. Halo? Mau bersatu, coba angkat tangan yang mau bersatu. Yang angkat tangan mau apa? Mau bikin apa? Kalau mengaku sebagai anak Tuhan, harus bersaksi. Sebab itu baca firman Tuhan. Umat saya tidak akan baca firman Tuhan. Ketika buka firman Tuhan, mari kita buka firman Tuhan. Bilang di Matius, dia buka di Kejadian. Terjadi ada kejadian. Halo? Amin? Mari kita penuh dengan sukacita. Hari ini mari kita akan baca firman Tuhan. Tema kita Roh Kudus adalah penolong penghibur yang kekal. Katakan kiri kanan, Roh Kudus adalah penolong penghibur yang kekal. Itu berarti bukan uang,
kecantikan, bukan gagah, bukan rumah mewah, bukan mobil baru, yang memberikan kehidupan dan kita. Itu. Siapa yang tidak mau mobil? Coba tangan. Kita pergi dari sini. Tuhan kita kaya. Amin. Jadi kalau Tuhan kita kaya, jangan kita kere, bukan kere dari orang. Orang muda kere miskin. Kita harus kaya di dalam kita. Amin. Nanti kalau kita berdoa dulu, Yohanes pasal 14. Buka dengan Tuhan. Kita membaca bergantian. Sebenarnya tadi dalam kesekian cukup panjang, saya tidak akan bicara terlalu panjang. Sebab jangan sampai ada kaki pergi. Biasa kok. Kalau panjang orang gosok kaki. Itu dia jalanan. Sampai jam berapa kita pasalnya? Sampai pagi dong. Ya, sebagaimana Tuhan berbicara. Amin. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 27. Panjang ini 12 ayat 13 ayat. Kita berganti-gantian. Saya ayat 15, kedua ayat berganti-gantian. Dengan berikut Yesus menjanjikan penghibur. 15 ayat. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 15. Selagi aku berada bersama-sama dengan kamu
Ya, proses itu pendidikan dan pembentukan, dan yang kalau dibentuk oleh Tuhan minta pertolongan dan penghiburan dari Tuhan sendiri. Apa? Dari Roh Kudus. Ya, kita akan jadi besar di tangan kita. Kalau kita lewat proses demi proses ke depan. Jangan ada proses dulu. Tiba-tiba tanya, itu Ibu Dinca di mana? Sebuah minggu datang-datang. Yang kata pegol Ibu depan pintu, tidak pegang tangan, semua. Tidak soal itu pegang tangan, nanti pegol semua. Ini roh ini yang harus diterima dari Tuhan. Ya, ada banyak orang yang datang di gereja, datang dalam pertemuan, hanya cari orang perhatikan. Dengan baik, Ibu Bapak, anak-anak muda, yang harus perhatikan kita adalah Yesus. Walaupun mungkin Pastor Enon, kita memperhatikan kita apa? Itu bukan masalah, bukan masalah yang kita tahu. Kalau Pastor Enon menjadi begini, bukan masalah. Yang selalu takutkan dengan Tuhan lihat Tuhan. Dengar baik. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dalam ayat 15. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita harus menuruti segala perintahnya. Apa perintahnya? Halo, suami-suami, siapa yang suami-suami? Ya, mengasihi istrimu, amin. Sementara ia bertanya dari dulu, tapi hati berdoa. Dan ada pemulihan dalam kehidupan rumah tangga. Banyak kadang-kadang gereja Tuhan tidak bertumbuh karena keluarga tidak bertumbuh. Di rumah, rupa Malvinas. Kata-kata kuasa, kata-kata kotor. Saya ingin berkata dalam nama Yesus pada ibu bapa dan anak-anak muda, jangan ada lagi perkataan kotor keluar dari diri. Jangan ada perkataan negatif keluar dari diri. Kata-kata so memang so nasib, nasib. Hidup ini bukan nasib, hidup ini berserah pada Tuhan. Amin. Kalau kita katakan hidup ini karena nasib, terjadi apa yang kita katakan. Apa yang kita katakan itu yang akan terjadi dalam hidup ini. Sebab itu perkataan kita harus selalu sesuai dengan kebenaran firman. Firman Allah berkata, engkau pasti diberkati, amin. Engkau pasti ditolong, amin. Engkau pasti disembuhkan, sembuh dalam nama Yesus. Begitu, jangan ya Pak, ya Ibu Tuhan. Sungguh-sungguh dan berkata, dahsyat ini Yesus. Jika engkau mengasihi Tuhan, kamu akan menuruti segala perintah. Ya, mengasihi. Banyak-banyak mengasihi. Banyak-banyak. Kalau kita mengasihi itu berarti kita harus melupakan segala hal yang terjadi di belakang kita. Saya mau tanya ibu-ibu, so lupa itu suami lebih salah? Halo? Ada banyak ibu ketawa ya, banyak pengalaman. Ya, saya ingin berkata, saya sudah 72 tahun, istri saya 70 tahun. Ya, proses rumah tangga itu biasa. Selama kita masih hidup, masih ada proses dalam rumah tangga itu biasa. Tapi hadirkan Yesus di dalamnya, supaya menyelesaikan dengan baik. Jangan hadirkan opa dari gunung lokor. Perang terjadi di sini. Karena saling bercocok. Orang undang dari opa dari gunung lokor, berdoa
pacar bisa cari di mana-mana. Tapi Tuhan susah cari di mana-mana. Tuhan ada untuk menyertai engkau. Jangan tinggalkan. Jangan kuning, pacaran sama kuning punya. Ya kok? Kuning punya pacaran. Di tubuhnya ada satu. Pertama ada dua. Di bawah dua ada tiga. Tukar. Satu di satu. Lalu? Betul? Oh, betul. Pacaran kuning punya. Ini tahu mana yang bukan? Ya boleh. Melompat dari dengan sulam, bukan pacaran sama kali. Ente belum bebas kau. Mati. Pacaran hanya satu. Jangan sampai pacaran dua. Susah mau pilih. Sebelah bawa metri, di sebelah naik kaki, di sebelah. Lalu pilih yang benar. Mari kita bertobat sama-sama. Amin. Nah, mudah bertobat sama-sama. Pilih Yesus, maka Yesus akan menyiapkan bukan hanya penolong yang baik, tapi pendamping hidup yang baik. Cari orang bertobat. Jangan cari dulu. Kalau cewek-cewek jangan cari itu, Pak, aja itu bisa Pak. Loh, hebat-hebat kok. Hebat-hebat kok mabok. Banyak orang salah pilih aja. Nanti saudari baru bilang, so salah pilih kasihan. Lalu terlambat itu bukan di depan, di belakang. So terlambat orang ini kerja. Pilih yang terbaik bersama Tuhan adalah anak Tuhan yang akan. Dia akan menjadi penolong yang baik. Yang laki-laki dengan baik. Pilih cewek yang takut akan Tuhan. Jangan hanya kerja kecantikan dan konsentrasi. Pilih yang terbaik. Tuhan mengingatkan yang terbaik. Dan papa-papa mama-mama mendengar. Kalau anak sepingin, berdoa itu anak. Amin. Jangan nilai. Mau ditanggung. Ada kesalahan Pak Mami. Kita punya yang mengatur Tuhan. Itu masa depan kita atur anak-anak kesalahan. Orang tua bisa kontrol. Dan beri pengertian yang benar. Tapi kalau anak sepingin yang terbaik, dia akan susah Pak. Dia hanya tukang ojek ke Tuhan. Tukang ojek burung yang penting di anak kita. Dan itu kita sorong begitu. Terus, 17. Petrus menahan dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab yang menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus sudah diam di dalam kita. Amin. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, itu berarti pengharapan itu setiap saat harus ada di dalam kita. Ketika kita bangun pagi, kita akan pertama yang berkata, terus berarti saya yang Bapak yang baik. Isi kami berjalan kami yang kosong dengan kurang sehingga hari pagi ini kami akan melakukan sesuatu yang luar biasa bersama engkau. Kau lihat luar biasa apa yang akan kau lakukan. Sebab yang menuntut engkau itu, ya, haleluya. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Kita tidak bisa melihat Yesus lagi. Dan kita juga tidak bisa melihat Roh Kudus. Tapi Roh Kudus ada setiap saat. Amin. Masih bernapas seperti itu? Iya. Coba aja. Kasih Tuhan kembali. Ya. Kalau tutup mata, punya bernapas, kau berangkat.
sejahtera dan sukacita. Mulai katakan sesuatu yang luar biasa. Tadi saya berdoa. Mungkin ibu bapak dengar saya berdoa tadi. Pikiran kita harus diisi oleh pikiran Kristus. Menggantikan pikiran yang lama. Rasa tertuduh, rasa terdakwa, rasa dicemooh, rasa ditinggalkan, rasa disepelekan, dimarah-marahin. Itu pikiran lama ada. Kalau pikiran Kristus menggantikan pikiran yang lama, dan roh manusia kita, roh kudus ada dalam roh manusia, maka setiap hari kita akan dibaharui oleh Tuhan. Ketika kita baca firman Allah, kita pasti mengerti, bukan hanya sekedar mengerti, tapi melakukan kebenaran ini untuk membawa jiwa dalam kepada Yesus. Pikiran Kristus yang harus menggantikan pikiran. Tiap hari diminta. Dan kita mulai merasakan luar biasa Tuhan menuntun pikiran. Tidak ada lagi ketakutan. Walaupun di luar sana lagi ada tinggal berita yang dilakukan. Ya? Adalah varian baru lah, golongan 3 lah, golongan 4 lah. Ada sponsor, ada roda lah. Mari gantikan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Kalau pikiran kita penuh dengan pikiran Kristus, maka walaupun ada masalah di luar, kita akan mengatakan masalah selesai bersama Yesus. Dan mujizat saat kita. Kapan terjadi mujizat? Waktu Tuhan yang jadi, bukan waktu kita. Bagian kita percaya, bagian Tuhan melakukan apa yang kita percaya. Amin. Bukan kita untuk melakukan sesuatu supaya Tuhan ikut di belakang. No, Tuhan ada di depan. Tuhan ada di kiri, ada di kanan, ada di belakang, ada di dalam kita. Maka Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa supaya kita menjadi bisa. Coba taruh di dada tangan kita. Katakan hidup saya karena mujizat. Keluarga saya karena mujizat. Pekerjaan saya karena mujizat. Saudara mengaku ini itu berarti saudara tidak mengapa. Semua hanya Tuhan. Hanya Tuhan saja yang berkenan. Dengar baik. Hari-hari ini jangan ada satu orang pun yang mencuri kemuliaan. Jika kau dipercayakan sesuatu terjadi malu terjadi, katakan ini hanya Yesus. Jika saya menjadi ibu rumah tangga mendampingi suami, semua karena Yesus. Jika saya lahir di tengah keluarga yang mungkin amburadul, ini semua karena Yesus. Kalau pemikiran kita mulai bekerja begitu, maka kita akan melihat terobosan baru terjadi dalam kita. Dan gereja ini tidak akan mampu menampung banyak jiwa yang datang ke Tuhan. Sebab saudara akan menyaksikan kuasa dan mujizat Allah yang berlaku dalam hidup saudara. Amin. Kenapa tidak banyak jiwa datang? Sebab saudara mampu bersatu. Mari kita yang mau bersatu itu bagaimana? Yang tidak mau bersatu pun bakar. Dengar bedanya. Saudara, ibu bapak yang sudah angkat tangan pada saya. Saya hanya dorong saudara dengan kudus supaya Tuhan memberikan saudara. Mengapa saudara pergi? Katakan Yesus itu dasar. Tuhan memakai lidah kita untuk menyampaikan kebenaran. Yang membawa mereka pada
buku sonora kan. Padahal maksudnya yung pasaka itu. Orang apa? Maksudnya yung pagkagecha. Sumalo itu sendiri itu. Udah. Kalau kita beli pembaca, bawa tahu ada pasaka. Bagi. Di mana sampai pasaka kita patah-patah. Cakup ini. Jadi kita keluar dari apa yang saya saksikan. Dia tahu aku bisa datang saya. Roman, Bang, berapa ini Bang? Oh ini Pak, yang ini yang kecil 10.000 pun dia Pak mau. Malah apa? Yang ini Pak, aman beli. Kita boleh itu kan? Ini cukup masalah. Ibu bapak yang dikasih bunga. Kita di mana-mana. Ada banyak ekstrim. Tapi pasal itu dipakai untuk saudara lingkungan. Bukan di jalan-jalan. Ini di jalan pasarnya di bukan ini kok. Apa-apa sakal alamat. Orang jalan di mana. Pasal itu pasti berdoa menerima. Tapi jangan ekstrim. Kita punya. Kita harus menerima Pak. Ini bahasa ilahi. Kalau bicara bahasa ini, kita tidak punya bisa hubungi dengan kita. Kadang-kadang doa kita selesai dalam bahasa akal. Bahasa roh yang mengalir. Amin. Sebab itu sebentar kalau ada urapan, terima bahasa roh. Amin. Tapi jangan jadi benteng. Ya. Sampai kita sudah stop kita tidak mulai hari ini stop. Jangan mutawar mana apa-apa mutawar bahasa roh. Oh, Pak, kan bahasa roh itu bahasa ilahi dia udah tahu. Kalau sama-sama dipenuh dengan yang tahu. Tapi kan ekstrim di pasal pakar. Ya. Kita harus menerima urapan dan kuasa dari Tuhan. Kalau kuasa itu maka ada bahasa-bahasa baru yang keluar dari mulut. Amin. Halo. Terus. Masih panjang ini jam 3. Ya. Oh, baru jam 1. Ya. Pada waktu kamu akan tahu bahwa aku ada di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku dan barang siapa yang mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ketika kita mengasihi Tuhan, tiap hari Tuhan jemput kita, datang pada kita waktu ketika dia. Ya. Tuhan akan datang pada kita dan membuka pikiran kita, memberikan sesuatu yang baru. Coba alami hubungan kita dengan Tuhan hari ini. Mari kita pulihkan kehidupan kita dengan Tuhan. Amin. Walaupun mungkin kita sibuk di dapur ibu-ibu benar, walaupun ada memasak, bangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Tuhan saya mengasihi engkau. Mungkin ada ubi ke, ada ikan ke. Oh, itu doa itu bukan masuk di kamar, memang itu mengarah. Kalau untuk berdoa masuk di kamarmu, tutup pintumu. Tapi doa itu di mana pun yang berada, engkau harus berdoa. Begitu. Bukan terbatas di dalam kamar. Memang ada khusus kita terbatas. Masuk di kamar berdoa. Ada khusus kita bisa berdoa. Doa puasa 3 hari, 40 hari, 40 malam. Tapi ada doa yang tiap hari kita naikkan tinggi dengan Tuhan. Nah itu perlu bahasa roh. Amin. Perlu Roh Kudus. Bukan peribahasa pembahasan peribahasa. Ya. Jawab Yesus. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan dia bersama-sama dengan dia. Ya. Tuhan Yesus akan dia bersama-sama dengan dia. Saya mau tanya, itu Bapak percaya Yesus apa? Halo? Percaya Yesus apa? Jangan kalau Yesus kan tidak percaya. Hanya sekedar ngomong dulu. Tapi alami sampai di hati. Mengalami Yesus dalam hidup tiap hari. Amin. Kalau kita mengalami Yesus
cerewet din tayo mati ka. Nagkakapon dia sugar baik. Karena Yesus melalui itu kehidupan kehidupan pengalaman dengan Yesus itu harus kita alami tiap hari dalam hidup. Amin. Kadang-kadang kita dengar, alami itu. Sebab rencana kehidupan ke depan, ketika kita meletakkan hidup kita di tangan Tuhan, maka Tuhan akan jatuh dengan baik. Amin. Tidak ada yang salah ya. Yang salah hanya kita. Mungkin ada bisikan dari setan dalam telingamu. Aksi dengan tahu nanti masa lalu. Setan hanya mengungkit masa lalu, tapi Tuhan tahu masa depan kita. Sebab Tuhan tahu masa depan kita. Setan selalu mengungkit masa lalu kita, mulai menuduh dan mendakwa kita. Tapi Tuhan membuka jalan lebar buat kita untuk kita berjalan bersama Tuhan, menggapai mujizat dan anak-anak. Ya? Jangan ukur Tuhan dengan berkat. Sebab Tuhan kita penuh dengan berkat. Jangan ukur Tuhan dengan mujizat. Sebab tiap hari kita penuh dengan mujizat. Ukur Tuhan dengan kedekatan dan mendekatnya kita pada hati kita. Dan kita akan melalui kemuliaan dan kemuliaan. Apapun informasi dunia akan tiba di dunia kita, di mata kita, yang kita lihat di Facebook atau di televisi, tidak bisa menentangnya. Sebab Yesus adalah segala-galanya bagi kita. Ibu Bapak tahu corona? Pandemi COVID-19? Tahu? Itu hanya sebuah nama. Sakit penyakit apapun hanya sebuah nama. Tapi nama Yesus, nama di atas segala nama. Tidak bisa dibongkar. Nama itulah yang membawa kita pada keselamatan yang besar. Nama itu yang menaruh jalan lurus pada kita untuk kita berjalan bersama Dia dan mengangkat tangan kita dan Dia turun tangan membawa kita dari hari lepas hari, dari satu kemuliaan masuk kemuliaan yang lain. Terus. Haleluya. Barang siapa, 25, semua itu kukatakan kepadamu, selagi aku berkata, berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, 26, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera yang kutinggalkan kamu. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Ya. Minta pertolongan pada Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan oleh Tuhan. Hanya kadang-kadang kita karena kesibukan kita tidak mau dekat dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu seorang pribadi. Ya. Ingat baik, Tuhan kita satu, bukan tiga. Dia Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi dalam Bapa ada Tuhan,
tiba-tiba jadi kere, jadi miskin. Kere memakan mapas babi orang kasih. Ingat? Tapi dia ingat dia punya papa. Dia harus pulang. Datang pada papanya, kedua papanya sungguh luar biasa. Ketika dia pulang, dari jauh bapaknya sudah lihat anaknya datang. Bukan bapaknya tunggu di tempat, tapi dia jemput anaknya. Dia peluk anaknya. Dan dia menerima anaknya bapaknya. Amin. Dan sudah rasakan bagaimana Tuhan senang saya. Segala dosa yang kita lakukan, Tuhan lupakan. Tuhan salibkan dirinya kita bisa supaya kita diselamatkan. Ketika kita pulang dia pulang, dan dia mengasihi. Bahkan dia telah menebus kita dengan darah dan minyak. Seorang bapa yang kekal sangat mencintai kita semua yang namanya Tuhan Yesus. Dia tidak mau ada satu orang pun yang murtad dan menyangkal-nyangkal di hari terakhir ini. Dia bikin Roh Kudus supaya tolong kita, hibur kita dalam masalah Tuhan, supaya kita tetap eksis berjalan bersama Tuhan. Walaupun tertatih, tapi dia tetap pegang tangan kita. Bawa kami bersama sampai tiba tanah Kanaan. Halo? Mau sampai tanah Kanaan? Mau? Sampai di tanah Kanaan. Surga yang kekal. Tidak ada tangis di sana. Tidak ada kemiskinan di sana. Tidak ada kesakitan di sana. Tidak ada kematian di surga yang kekal. Di surga yang kekal ada kami sejahtera. Itu semua yang kita tunggu bersama. Dan ingat baik, jangan lupa, jangan. Amin. Jadi kita menolongkan hidup buat kita, supaya kita menerima bagian apa yang menjadi dia. Mari kita berdiri. Siapa menerima surapan Roh Kudus? Mari ke depan. Urabaya Sikarabata Kasih. Oh Yesus. Siapa yang mau menerima urapan kudus, merasa saudara merasa kekeringan, mari kami ke depan. Oh Yesus. Berembuslah Roh Kudus itu tadi. Haleluya. Urababa Kasih. Urababa Kasih. Mari ibu bapak yang mau menerima urapan dari Tuhan, maju ke depan. Glory. Kita akan diisi oleh